Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Sate enak, saat teduh sejenak episode yang ke-72. Kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Hakim-Hakim pasal yang pertama. Dari ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-36. Kita akan belajar satu tema dari bagian firman Tuhan ini. Temanya ialah, gagal mengusir musuh, maka musuh menjadi sahabat yang merusak. Itu yang bisa kita perhatikan. Salah satu ayat yang bisa kita baca dari ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-36. Saya akan membacakan ayat 21 saja. Tetapi orang Yebus penduduk kota Yerusalem tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Sangat jelas sekali, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan, ada perintah Tuhan kepada Yosua. Perintah ini telah ditetapkan kepada bangsa Israel supaya mereka membinasakan seluruh penduduk tanah Kanaan. Ya, bahkan seluruh barang-barang yang diperuntukkan bagi Tuhan dan seluruh makhluk hidup harus dibinasakan. Itu bisa kita lihat ketika bangsa Israel akan menaklukkan tanah perjanjian, khususnya kota Yeriko pada pasal 6 ayat 17 sampai 18. Bahkan jauh sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, sesungguhnya Tuhan juga telah menetapkan satu perintah kepada mereka ketika mereka masih berada di padang gurun. Kita bisa baca dalam Imamat 27 ayat 28 sampai 29. Dan tidak seorang pun yang boleh dibiarkan hidup. Itu sangat jelas tertulis dalam Ulangan 20 ayat yang ke-16 sampai 18. Kecuali ketika kita masuk di dalam kitab Yosua pasal yang kedua, maka Rahab dan seisi rumahnya haruslah diselamatkan karena kesetiaan Rahab kepada umat Tuhan dan kepada Tuhan sendiri. Ini sangat jelas. Jadi ada perintah Tuhan. Namun kalau kita memperhatikan sebagaimana yang saya baca dalam ayat 21, kemudian nanti kalau kita lanjutkan ayat yang ke-27, 29, ayat yang ke-30, 31, 33, sampai dengan 36, kita akan melihat ada 7 kali istilah tidak dihalau atau bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka yang harusnya dibinasakan, tetapi mereka membiarkan bangsa-bangsa itu hidup. Inilah respon terhadap perintah Tuhan. Berarti apa yang diperintahkan Tuhan tidaklah dilakukan oleh bangsa Israel. Kita bisa melihat misalnya suku Benyamin tidak menghalau orang Yebus yang tinggal di Yerusalem. Ya. Kemudian juga kita bisa memperhatikan suku Manasye yang merupakan anak Yusuf nampaknya juga tidak berhasil menghalau suku orang Kanaan yang tinggal di daerahnya.
Itu bisa saudara nanti lihat di PPT daerah-daerah tertentu yang saya catat di sana. Kemudian suku Efraim juga membuat kesalahan yang sama seperti saudara mereka Manasye, tidak juga mengusir penduduk Geser. Ini bisa kita lihat di ayat yang ke-29. Yang berikut, suku Zebulun, Aser, suku Naftali juga melakukan kesalahan yang sama. Bahkan dalam ayat-ayat ini dengan jelas dicatat mereka tinggal di tengah-tengah orang Kanaan. Apa artinya? Itu berarti yang memegang kendali adalah orang Kanaan. Meskipun kemudian ya suku Aser, suku Naftali dan suku-suku yang lain berhasil menempatkan orang Kanaan atau memperlakukan orang Kanaan sebagai budak rodi atau kerja keras. Itu bisa kita lihat dalam ayat yang ke-30 sampai dengan yang ke-31. Nah, kemudian dalam ayat yang terakhir, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-34 sampai 36, juga ada kasus tentang suku Dan yang tidak mampu menghalau orang Kanaan yang tinggal di dataran rendah yang diduduki oleh orang Amori. Orang Amori justru mendesak suku Dan untuk tetap berada di pegunungan. Padahal daerah yang diundikan bagi suku Dan hampir semuanya berada di dataran rendah. Itu bisa saudara bandingkan mengenai undian bagi suku Dan yang terdapat pada Yosua 19 ayat 40. Orang Amori berkeras untuk tetap tinggal di Heres atau gunung Heres, tetapi kemudian juga memang menjadi budak dari suku Dan. Nah, sekarang kita akan melihat apa sesungguhnya penyebab. Apakah karena ketidakmampuan bangsa atau suku-suku di Israel untuk menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan atau suku-suku bangsa yang ada di Kanaan? Tentu tidak. Mengapa? Karena kalau mereka berada di tanah Kanaan bukanlah karena kekuatan mereka. Ada begitu banyak pengalaman, bahkan jauh sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, mereka telah memenangkan berbagai perang. Ketika mereka melewati satu daerah ke daerah lain, mereka harus berperang, dan dengan jelas Alkitab, baik dalam kitab Keluaran dan kitab-kitab yang lainnya mencatat Tuhan menyertai umatnya, Tuhan berperang bagi umatnya. Termasuk peristiwa-peristiwa yang sudah kita bahas dalam episode sebelumnya. Itu sangat jelas bahwa sesungguhnya kemenangan Israel bukan kekuatan mereka, atau sebaliknya bukan karena kelemahan musuh-musuhnya, tetapi semata-mata karena Tuhan yang telah berjanji, Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Kalau kita memperhatikan, ya, ada 4 kali diulang di ayat 28, 30, 35, dan 33 dan 35 bahwa bangsa Israel memang secara militer ataupun secara ekonomi kelihatannya mendominasi suku-suku Kanaan. Karena apa? Karena mereka bisa memperlakukan suku Kanaan sebagai budak-budak rodi. Jadi kalau dikatakan bahwa bangsa Israel tidak mampu, tidak punya kekuatan untuk mengusir orang Kanaan, ini sungguhlah tidak masuk akal. Karena jelas pendudukan Kanaan bukanlah karena kekuatan mereka, tapi karena Tuhan. Sebaliknya, fakta dengan jelas mengungkapkan kepada kita bahwa Israel sungguh dengan sengaja tidak mentaati perintah Tuhan. Israel memilih untuk hidup berdampingan dengan orang Kanaan. Dilihat secara fisik, pendudukan Israel di Kanaan berhasil. Namun, secara rohani, ini merupakan kegagalan yang menyedihkan. Tahu saudara, sebagaimana judul Sate Enak, Saat Teduh Sejenak, episode yang ke-72 ini,
membiarkan musuh mengakibatkan musuh itu menjadi sahabat yang merusak. Karena apa? Sangat jelas. Tidak membinasakan musuh itu berarti membiarkan musuh menjadi jerat yang membinasakan bagi umat Tuhan. Sebagai bagian penutup, mari kita memperhatikan Yosua pasal yang ke-23. Ini pidato perpisahan Yosua kepada bangsa Israel. Kita mulai membaca Yosua 23 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu daripadamu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ini satu peringatan yang keras yang sebenarnya mereka telah dengar. Sekali lagi saudara, pendudukan tanah Kanaan sesudah Yosua mati sesungguhnya diawali dengan satu hal yang baik. Permulaan yang baik itu tema kita pada episode yang ke-71. Namun pada episode yang ke-72 ini sangatlah disayangkan. Dan ini menjadi salah satu akar persoalan yang membuat bangsa Israel selama kurang lebih 300 sampai 350 tahun berada pada sisi gelap dosa dan kejahatan mereka di hadapan Tuhan. Dalam bagian perjanjian baru, Paulus juga mengingatkan jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, sebagai aplikasi dari bagian firman Tuhan ini, mari kita terus taat kepada perintah Tuhan. Memang kita ada di tengah-tengah dunia ini, tetapi marilah kita membinasakan, marilah kita membunuh, marilah kita mengusir, marilah kita menghalau segala sesuatu yang duniawi. Karena itulah perintah Tuhan bagi kita, orang-orang yang berkenan di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.